Shalom kasih Kristus, senang kita jumpa kembali dalam renungan ini. Kiranya kesehatan, sukacita, dan damai Tuhan melimpahi kita semua. Mari tetap melekat dalam Tuhan agar iman kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau telah memberikan kesempatan dalam kehidupan kami untuk kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan semakin berakar dalam kehidupan kami, sehingga iman kami terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema iman yang bertumbuh terdapat dalam Roma 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kasih Kristus, Tuhan menghendaki agar iman kita terus-menerus bertumbuh, karena iman Kristen adalah iman yang dinamis dan bukan statis. Hari ini kita akan membahas tentang iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh itu penting, karena jika iman kita bertumbuh, maka kerohanian pun akan semakin dewasa. Tanpa iman yang bertumbuh, kita tidak mungkin menyenangkan Tuhan dan menerima janji-janjinya yang akan digenapi dalam hidup kita. Tuhan merencanakan iman kita bertumbuh supaya dengan iman yang semakin bertumbuh, kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi lebih dalam. Iman kita bertumbuh melalui pendengaran firman Tuhan yang setiap kali kita dengarkan lalu melakukannya. Firman Tuhan sangat berkuasa dalam hidup kita karena firman itu memberi kehidupan dan kekuatan sebagai makanan rohani bagi roh dan jiwa kita. Jika iman kita mau bertumbuh, maka setiap kali kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus merindukan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang memacu untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Tuhan sangat menghargai dan mengasihi orang yang rindu akan kehadirannya. Untuk mengalami pertumbuhan iman diperlukan sebuah komitmen. Kita harus memiliki kesungguhan untuk menumbuhkan iman. Kesungguhan di sini menunjukkan suatu keputusan yang diambil secara aktif, sebab pertumbuhan tidak akan didapat secara otomatis setelah kita percaya, tetapi lebih kepada sebuah komitmen untuk menambahkan kepada iman kita sesuatu yang masih perlu dan dibutuhkan, seperti kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kasih Kristus, bila hal ini bertumbuh, maka dalam 2 Petrus 1 ayat 8 mengatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Pertumbuhan rohani berlangsung seumur hidup jika kita memiliki akar pengenalan akan Tuhan yang dalam. Pertumbuhan rohani yang maksimal tidaklah didapatkan secara instan, tetapi memerlukan proses dan waktu. Waktulah yang akan memproses karakter kita. Semakin lama kita diproses dan tekun dalam menjalani proses itu, kehidupan kita akan semakin sempurna dan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar, serta kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus tercatat dalam Efesus 4 ayat 13. Kita akan semakin dimampukan untuk mengasihi semua orang, dan inilah salah satu bukti dari pertumbuhan yang benar. Jadi jangan pernah berhenti untuk bertumbuh dan jadilah orang percaya yang semakin seperti Yesus. Salah satu proses yang mendewasakan pertumbuhan iman sehingga memiliki karakter Kristus adalah saat firman Tuhan menegur kehidupan kita yang tidak seturut kehendak Tuhan. Ini terkadang hal yang sangat menyakitkan, apalagi jika semua didikan dan ajaran itu berkenaan hal-hal kedagingan yang kita sukai. Pasti akan terasa sekali singgungannya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kekasih Kristus, bila kita ditegur firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan sangat menyayangi kita agar kita sadar dan menyadari kesalahannya. Jemaat Tuhan yang imannya bertumbuh adalah jemaat yang siap ditegur.
dibentuk, diubah, dan siap setia dalam melayani Tuhan. Kita semestinya sudah melewati masa bayi rohani dan sekarang sudah seharusnya berada pada masa dewasa rohani yang siap menghadapi tantangan. Untuk menghadapi tantangan yang semakin besar diperlukan hal-hal yang menunjang, yakni kebiasaan, sikap, dan karakter yang baik sehingga pemikiran kita menjadi lebih dewasa dan melahirkan tindakan yang tidak mudah tersinggung bahkan marah, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau kembali menegur kami dalam keimanan kami kepadamu Tuhan, agar iman percaya kami terus makin bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang kami harus alami. Karena semua itu membentuk kami untuk semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, pimpin kami untuk kami tetap berada dalam kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat ini sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.